Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Salsa Agavisti. Saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya berasal dari jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2019. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya yang sudah dikasih dari soft skill public speaking, yang mereka memberikan tema itu yang berjudul tentang sosial dan politik. Di sini saya akan mengangkat sebuah judul, yaitu korupsi yang berada di Indonesia. Kita ketahui sudah tidak asing lagi dengan terdengar di telinga kita apa itu sebuah korupsi. Ya, korupsi adalah salah satu tindakan yang keji, salah satu tindakan yang dapat merusak sebuah negara, di mana setiap petinggi-petinggi dan pejabat-pejabatnya dapat melakukan semua itu. Bukan hanya pejabat dan petinggi-petinggi negara saja, tetapi juga bawahan dan juga staf-staf mereka biasa juga melakukan korupsi tersebut. Di Indonesia yang namanya korupsi sudah tidak asing lagi kita dengar. Ya, Indonesia banyak sekali terjadi korupsi. Banyak berbagai korupsi yang terjadi di negara ini. Sudah tidak asing lagi kita dengar dan sudah tidak asing lagi untuk kita lihat. Korupsi di Indonesia Indonesia sendiri ini, di sebuah negara yang berkembang ini, korupsi di Indonesia bukan lagi sebagian dari hal tabu, melainkan adalah sebuah kayak kebiasaan yang sudah kita lihat oleh mata kepala kita sendiri dan kita dengarkan. Banyak halayak bahwa korupsi di Indonesia itu marak sekali terjadi. Banyak pejabat yang telah melakukan korupsi di Indonesia ini. Di Indonesia ini juga korupsi bukan lagi menjadi pelanggaran hukum, tapi menjadi salah satu kebiasaan makanan pokok bagi para pejabat yang melakukan korupsi tersebut. Banyak penggelapan dana yang dilakukan untuk menumbuhkan rasa ketidakpuasan mereka terhadap diri mereka sendiri. Dari hasil korupsi tersebut, banyak sekali yang mereka gunakan untuk memuaskan diri mereka, untuk membeli barang-barang mereka, dan mereka tidak melihat di belakang itu korupsi tersebut adalah satu ancaman bagi kehidupan mereka dan juga keluarga mereka. Dari penyebab korupsi tersebut, banyak juga hal-hal negatif yang berdampak pada mental mereka, kepada diri mereka, dan juga pada negara ini. Mereka tidak berpikir panjang yang melakukan korupsi tersebut. Karena apa? Mereka hanya memikirkan kepuasan mereka, hasrat mereka untuk mempunyai barang-barang mewah dari korupsi tersebut. Dari korupsi tersebut bisa juga kehilangan sebuah kekuasaan, kehilangan sebuah keluarga, dan kehilangan segalanya. Karena apa? Korupsi tersebut adalah salah satu tindakan yang tidak disarankan di negara ataupun disarankan di sebuah agama kita. Ya, korupsi adalah salah satu penggelapan dana yang dimana itu bukan hak milik kita, tetapi kita memaksakan untuk menjadi hak milik kita. Dimana kita sebagai manusia ya mempunyai sebuah rasa ketidakpuasan dalam hal tersebut. Makanya dari itu para pejabat biasanya melakukan hal tersebut untuk menumbuhkan rasa kepuasan mereka tersendiri paling, atau mungkin mereka juga merasa puas melakukan korupsi tersebut, tapi ternyata salah. Korupsi di Indonesia juga ini sudah menjadi darah daging bagi para pejabat yang melakukannya. Di Indonesia juga ini korupsi sudah sekali marak terjadi di negara ini. Percuma kita basmi kalau masih ada tikus-tikus berdasi yang di dalamnya untuk melakukan korupsi tersebut. Mereka tidak pernah sadar bahwa Indonesia ini juga harus maju. Indonesia ini harus terbasmi dari yang namanya korupsi. Cuman yang namanya manusia tidak pernah merasakan kepuasan dari hal tersebut. Makanya para petinggi negara, staf negara, ataupun apapun bisa melakukan korupsi tersebut. Mereka merasa kurang puas apa yang mereka dapatkan. Mereka merasa kekuasaan mereka yang mereka pegang sekarang itu kayak apaan sih, kayak gak puas bagi mereka gitu loh. Makanya mereka tuh melakukan korupsi tersebut. Dan
kerugiannya itu ditanggung oleh negara dan juga sebagian masyarakat ini. Kita perlu tahu bahwa negara Indonesia ini adalah negara berkembang, di mana negara ini yang harus kita majukan agar kita sebagai masyarakat Indonesia ini bisa hidup dengan damai tanpa adanya korupsi. Cuman susah sebenarnya, bukan susah sih, kayak untuk melakukan pemberantasan korupsi tersebut itu sebenarnya sangat gampang. Cuman kembali lagi kepada para pemimpinnya, bagaimana mereka bisa kayak menetralisir bahwa hal tersebut nih nggak boleh dicontoh, hal tersebut nih nggak boleh dilakuin. Kalau mereka bisa menetralisir hal tersebut dan mereka bisa terapkan dalam kehidupan mereka, mungkin saya kira bisa. Cuman ya namanya juga manusia, mempunyai rasa khilaf dan mempunyai rasa yang kurang puas akan hal tersebut, ya terjadilah korupsi tersebut. Di negara Indonesia ini, setiap hari kita selalu mendengar dan melihat di berita tersebut bahwa pejabat A melakukan korupsi, pejabat B melakukan korupsi, pejabat A, B, C, dan seterusnya melakukan korupsi. Mereka merasa tidak sangat puas dengan apa yang mereka dapatkan. Mereka bukan malahnya untuk memajukan negara ini, tapi mereka malah menjatuhkan negara ini. Dapat kita ketahui, Indonesia menduduki peringkat nomor 3 di Asia dalam korupsi yang ada di Indonesia ini. Wow, nomor 3 di Asia, Indonesia menduduki sebuah korupsi. Bagaimana tidak menduduki sebuah peringkat ketiga di Asia ini dalam kategori korupsi? Para pejabatnya saja melakukan berbagai korupsi. Para pejabatnya saja mau berhidup mewah. Para pejabatnya saja mau hidup seakan-akan mereka tidak boleh di bawah tersebut. Dapat kita ketahui bahwa pejabat-pejabat di negeri ini bisa dihitung oleh jari tangan yang mempunyai kejujuran, yang tidak melakukan korupsi, tapi itu bisa dihitung pakai jari tangan loh ya. Kita tidak tahu di dalam sana mereka melakukan apa saja. Makanya dari itu mereka merasa tidak puas, mereka melakukan korupsi, penggelapan dana, dan dapat menjatuhkan negara Indonesia, yang dimana negara Indonesia ini mendapat peringkat ketiga di Asia, menduduki peringkat korupsi. Wow, it's amazing. Peringkat ketiga guys, bayangin aja. Udah negara berkembang, para pejabatnya suka korupsi, menduduki peringkat ketiga di Asia. Mau jadi apa negara ini kalau setiap pejabatnya selalu melakukan korupsi dan memikirkan hanya untuk kemewahan diri mereka sendiri, nafsu diri mereka sendiri, tetapi tidak memikirkan bahwa negara ini sebenarnya itu membutuhkan sebuah kemajuan, membutuhkan masyarakatnya itu damai, membutuhkan masyarakatnya itu secara garis besar bahwa bisa berkecukupan hidup, dan menginginkan sebuah pemimpin itu yang jujur, bukan menginginkan sebuah pemimpin itu yang hanya berkata di depan ketika menyampaikan aspirasi, tetapi di belakang mereka malah melakukan korupsi. Bagi masyarakat Indonesia ini hanya menginginkan sebuah korupsi di Indonesia ini bisa terbasmi secara cepat. Ya walaupun kalau tidak bisa terbasmi secara cepat, ya setidaknya mengurangi populasi korupsi di Indonesia ini, dan juga para pejabat, petinggi-petinggi negara dan sebagainya yang masih melakukan korupsi ini, tolonglah berhentilah kalian korupsi. Gak ada gunanya merebutkan kekuasaan dengan cara korupsi, berhidup mewah dengan cara korupsi, penggelapan dana dengan cara korupsi, tidak ada gunanya. Karena apa? Dapat mengancam pekerjaan, hilangnya dari keluarga, semua kehidupan Anda menjadi rusak karena korupsi, dan juga negara ini menjadi tidak maju karena korupsi. Indonesia ini hanya butuh pemimpin yang jujur. Indonesia ini hanya butuh masyarakat yang damai, yang kehidupannya tentram. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia ketika menjadi pemimpin nanti dari salah satu
kita untuk kedepannya atau untuk masa depannya nanti, tolonglah menjadi salah satu pemimpin negara yang jujur, pemimpin negara yang dapat melestarikan rakyatnya, bukan dapat menjatuhkan rakyatnya. Saya sebagai anak negeri di Indonesia ini, saya memohon sangat lagi untuk para petinggi-petinggi negara yang ada di luar sana yang masih melakukan korupsi tersebut. Tolonglah berhenti. Kasihan negara ini. Sudah menduduki peringkat 3 di Asia. Peringkat di mana yang seharusnya peringkat tersebut itu tidak menjadi salah satu kedudukan bagi kita. Harusnya kita itu dapat membanggakan negara ini, dapat memajukan lagi negara ini, bukan menjadi negara yang seharusnya penuh akan korupsi di negara tersebut. Buat para petinggi negara, buat para pemimpin di sana, ketika Anda merasa kurang puas terhadap apa yang kalian dapatkan, selalu berserah diri kepada Tuhan dan selalu mensyukuri apa yang kalian dapat. Tidak usah hidup berlebih-lebihan, tapi ujung-ujungnya malah korupsi, nggak baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.